Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Mobil rombongan santri menabrak pengendara motor hingga tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi pada Jumat malam di Jalan Raya Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kecelakaan melibatkan mobil rombongan santri asal Jombang yang dikemudikan oleh Raizan dengan pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda ontel yang dikendarai oleh Sali. Korban pengendara motor Nopol S2173WE yang belum diketahui identitasnya dan tidak mengenakan helm seketika tewas di tempat kejadian. Menurut saksi mata, saat itu pengendara motor dengan kecepatan tinggi melaju dari arah Malang menuju Jombang. Diduga kurang waspada, motor menyerempet pengendara sepeda ontel dan oleng ke kanan. Saat itulah mobil rombongan santri dari belakang langsung menabraknya. Kendaraan dari mana sepeda motor itu? Sepeda motor dari barat, ya, mau ke arah sana, lalu ada mobil jalan kan natap sepeda gitu loh, sepeda pancal. Sepeda pancalnya dari mana? Searah dengan sepeda motor atau gimana? Nyebrang, sepeda pancalnya nyebrang. Terus arahnya itu langsung gobek ke kanan gitu loh. Langsung disantap sama mobil kijang ini. Petugas lalu lintas bersama relawan langsung mengevakuasi korban tewas dan luka ke RSUD Jombang. Polisi masih meminta keterangan para saksi dan membawa barang bukti kecelakaan ke kantor polisi lalu lintas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, jalur utama penghubung Kabupaten Jember dan Banyuwangi lumpuh total saat evakuasi bangkai truk yang terjun ke jurang sedalam 20 meter di kawasan Pegunungan Gumitir. Meski penutupan jalur telah diumumkan sehari sebelumnya, namun kemacetan tak bisa dihindarkan. Ratusan kendaraan Jumat siang terjebak macet di jalur Pegunungan Gumitir, Kecamatan Silo, Jember saat proses evakuasi bangkai truk muatan kayu jati. Bangkai truk yang berada di dasar jurang sedalam 20 meter mengharuskan evakuasi menggunakan alat berat berukuran besar, sehingga polisi menutup total arus lalu lintas dari dua arah. Namun evakuasi yang semula diperkirakan hanya 4 jam terpaksa molor karena terkendala tersangkutnya badan truk ke akar pepohonan. Meski penutupan jalur telah diumumkan sehari sebelumnya, namun kemacetan tak bisa dihindarkan. Beberapa kendala di bawah, terutama ada kendaraan truk yang terguling itu tersangkut di beberapa akar pohon, sehingga masih memerlukan cara atau teknik agar lebih mudah untuk diangkat. Sedangkan untuk penutupan arus dari arah Jember yang menuju ke Banyuwangi sudah kita tutup total. Dengan informasi dari petugas yang ada, kemacetan sampai sekitar 3 km. Sedangkan dari arah Banyuwangi yang mau ke Jember juga hampir sama, kemacetan bisa mencapai 2-3 km. Bangkai truk baru berhasil dievakuasi menjelang sore dan jalur kembali dibuka meski dengan skema buka tutup. Truk Fuso yang bermuatan kayu jati yang dikemudikan Baidowi terjun ke dasar jurang pada 11 Mei lalu. Diduga karena kelebihan muatan. Beruntung sopir lolos dari maut dan langsung mendapat pertolongan warga. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, 2 pemuda pemburu ayam hutan dan tupai di Jember dihentikan polisi di pinggir jalan karena kedapatan membawa senapan laras panjang. Polisi memberikan peringatan keras agar keduanya tidak ceroboh menggunakan senapan angin karena bisa mencelakai orang lain. Kepolisian sektor Panti menghentikan 2 pemuda yang berboncengan motor yang menenteng senapan laras panjang di Jalan Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember. Tak hanya memeriksa bagian laras, polisi juga memeriksa peluru yang digunakan. Kepada polisi, keduanya mengaku senapan angin kaliber 4,5 mm dipakai untuk berburu hewan seperti tupai, burung maupun ayam hutan. Ini rencana mau ke Pakesan. Mau nembak apa ini? Nah, ini rencananya mau nembak hama tupai sama terkukur. Biasanya kayak gitu. Ayam, kalau ada ayam ya ayam. Ini ngerakit sendiri atau bagaimana? Enggak, ini belian. Sudah lama milik punya ini, Mas?
Kalau ini udah agak lama sih, dapat 1 bulanan. Oke. Sering nembak apa aja sebenarnya Ya selama nggak ini? ada, itu cuma bajing sama tebukur itu aja. Sama mungkin? Ayam itu. Polisi memberikan peringatan keras kepada keduanya agar tidak menggunakan senapan itu secara sembrono sebab bisa mencelakai orang lain. Kebetulan pada saat patroli mendapati beliau 2 orang ini sedang melintas membawa yang diduga senjata api atau senjata angin ya, yang mana ukurannya menggunakan peluru lebih dari 4,5 mm ya, sesuai dengan peruntukannya. Jadi setelah kita cek barusan ternyata untuk senjatanya ini yaitu senjata angin ya, dan juga menggunakan peluru 4,5 mm. Selanjutnya kami mengedukasi kepada kedua mas-masnya ini untuk menjaga dan tidak disalahgunakan dan berhati-hati dalam penggunaannya. Insiden senapan angin yang tidak sengaja meletus hingga mengenai orang lain kerap terjadi, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, tingginya harga telur di pasaran menurut para peternak di Jombang dan Magetan disebabkan karena harga pakan ayam naik. Selain itu, karena produksi ayam petelur turun. Peternak ayam petelur di Desa Pucak Wangi, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur setiap harinya memproduksi telur sekitar 2 hingga 3 kuintal. Peternak menaikkan harga telurnya sejak sekitar seminggu terakhir ini. Harga telur awalnya Rp26.000 kini menjadi Rp28.000. Menurut peternak, kenaikan harga untuk mengimbangi naiknya harga pakan ayam dari Rp230.000 per sak menjadi Rp250.000 per sak. Gara-gara harga telur naik ya kita ikuti dari gelombang kebutuhan bahan baku pakannya itu naik, dan jagung naik harganya, jadi ikutan naik harga telur. Terus untuk itu harga telur yang semula 26 sekarang jadi 28, dan di pasaran saya mendapat info itu sekarang harganya 31-32. Sementara itu di Magetan, harga telur juga terus naik dari Rp28.000 per kilogram, kini tembus Rp32.000 per kilogram. Selain harga telur, harga daging ayam juga naik dari Rp32.000 per kilogram, naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan disebabkan tidak adanya pasokan, sehingga pedagang harus berburu hingga keluar daerah. Oh, naik banyak Om, telurnya 30, naik 32, ayam 32, 33, naik 35. Hingga hari ini ya Bu? Iya, hari ini. Penyebabnya apa Bu? Penyebabnya stok nggak ada, masuk luar kota. Naiknya harga telur dan ayam membuat para pembeli mengeluh karena biaya kebutuhan sehari-hari juga turut naik. Naik agak lumayan. Gitu. Ya, Terus gimana Bapak? ya mau nggak mau ya beli, gimana? Buat konsumsi. Buat di rumah gitu ya? Ya. Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga telur dan daging ayam agar beban belanja tidak semakin meningkat. Sapari Ranwijaya dan Dirgo Siono melaporkan dari Lamongan dan Magetan. Saudara, peraih medali emas bulu tangkis ganda putri di ajang SEA Games Kamboja tiba di kampung halaman di Jember. Apresiasi langsung berdatangan mulai dari jamuan makan, hadiah motor, dan uang tunai Rp10 juta. Dengan kalungan 2 medali yakni emas dan perak, kedatangan Febriana Dwi Puji Kusuma di kantor Pemkab Jember disambut gembira puluhan warga. Bupati Jember Hendy Siswanto ikut menyambut atlet bulu tangkis berusia 22 tahun yang baru saja mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games Kamboja. Febriana berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan serta doa selama berlomba di ajang olahraga 2 tahunan di kawasan Asia Tenggara itu.
Tidak hanya sambutan gembira, hadiah kejutan juga langsung mengalir, yakni berupa uang tunai 10 juta rupiah dan sebuah motor dari Pemda Jember. Orang tua Febriana sendiri mengaku tidak menyangka anaknya yang berpasangan dengan Amalia Cahaya Pratiwi, pembulu tangkis asal Sukoharjo, Jawa Tengah, bisa meraih gelar tertinggi di kategori ganda putri dan medali perak untuk kelas bergu. Memberikan satu inspirasi dan motivasi kepada tentunya atlet kita yang lain. Tentunya semangat mental juara memang tak tak terbantahkan lagi untuk Jember. Semangat masyarakat Jember, adik-adik kita, para atlet kita semua apapun cabang apapun itu bisa melihat Mbak Ana itu juga bisa memberikan mungkin prestasi yang cukup luar biasa di Asian Games tahun 2023 ini. Yang di final itu, final dengan skor yang terpecah, mulai dari yang awalnya jauh, jarak makin dekat, itu yang bikin saya lebih tekan. Sampai saya itu meriah. Tak hanya hadiah motor dan uang tunai, Febriana dan keluarga juga langsung dijamu sarapan pagi serta jadi rebutan swafoto bersama sejumlah pejabat maupun warga. Namun Febriana tidak bisa berlama-lama bersantai merayakan kemenangan, sebab ia harus segera bersiap dalam ajang Malaysia Master 500 serta 3 gelaran event kelas dunia lainnya, yakni Thailand, Singapura, dan Indonesia Open. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, belajar sambil bermain memang seru dan asik, seperti yang dilakukan ratusan anak-anak pengunjung salah satu wahana wisata di Kabupaten Madiun. Selain bisa bermain air, anak-anak juga diajari cara mulai bercocok tanam hingga memerah susu kambing. Loncat sana, loncat sini. Begitulah keseruan anak-anak saat berusaha menangkap ikan di sebuah kolam di Taman Wisata Edu Park Nusantara yang berada di Jalan Raya Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Meski berjam-jam, namun hanya sedikit anak yang berhasil menangkap ikan. Meski demikian, mereka yang tidak bisa memperoleh ikan tetap senang karena bisa bermain air sepuasnya. Di lokasi lain, anak-anak juga diajarkan bercocok tanam. Layaknya petani, mereka berjalan mundur untuk tandur atau menanam padi. Kotor tidak dihiraukan. Mereka juga diajarkan mencangkul, menanam ketela. Tujuannya agar anak-anak bisa memiliki jiwa berkebun sejak dini. Anak-anak juga diajarkan bermain ketangkasan seperti berjalan di atas balok, berjalan di atas papan sambil memegang tali hingga merayap. Cuaca terik dan badan kotor tak meresahkan anak-anak ini karena kalah dengan kegembiraan. Puas bermain, anak juga dikenalkan dengan sejumlah binatang, mulai dari ikan, burung unta, hingga kambing. Bahkan mereka diajarkan untuk memerah susu kambing. Nanti aku gak bawa baju nanti. Oh gitu, kasih makan hewan nggak tadi? Sempet? Hewan, tapi itu ada patung. Patung, oh gitu. Tadi nangkep ikan juga? Iya, seru nggak dek? Mendidiknya dari kecil sejak dini itu ada yang berkebun, terus berani kotor. Itu kan bagus untuk anak-anak. Ingin memberikan suatu pelayanan ataupun tempat wisata yang memang untuk anak-anak ini aman, jadi ramah anak bahasanya, seperti itu sih Mas. Jadi kita makanya memberikan fasilitas yang memang dibutuhkan, salah satunya tempat bermain air, terus aktivitas outbound, bahkan ada edukasi, contohnya kayak menanam di sawah dan edukasi. Meski berada di lereng Gunung Wilis, namun lokasi ini selalu ramai dikunjungi warga, terutama dari luar kota. Apalagi tiket masuk hanya Rp25.000 hingga Rp65.000 per orang untuk bisa menikmati semua permainan hingga edukasi yang ada. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini.
Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.